Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng, barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah, kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sodri, karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sodri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top datang ke kampung-kampung ning desa-desa, kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang nggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan. Itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas ini. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik, kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik, nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Sudah ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja gak bangga mau nambah. Ipar gak bangga, mertua gak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu gak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Azharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena Azharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuhi kamu. Karena istri pertama cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu, di dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawwaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya nggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah
Ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana muznib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh kalah gitu. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu, ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Nggak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibuk, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo jenengan bebas kok memilih. Mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh.